Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khassahu rabbuhu bi asmal akhlaq wa ajmal sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi zul fadail wal karamati, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujazza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di kesempatan yang penuh barokah dan di tempat yang mulia ini, mari terlebih dahulu kita berwasiat untuk diri kita masing-masing agar kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan imanlah hidup kita akan aman, amanah, damai, sejahtera, bahagia. Dan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan kita bisa meraih kebahagiaan hakiki, tidak hanya pada kehidupan dunia ini saja, tapi bahkan kebahagiaan hingga pada kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, saat orang ramai berlomba-lomba melakukan investasi demi masa depan yang lebih baik dalam kehidupan duniawi, apakah dengan perhiasan intan permata, emas berlian, properti, barang dan jasa, maka pada saat yang sama sebetulnya kita bertanya, kapan orang bisa melakukan investasi buat persiapan yang lebih baik untuk kehidupan ukhrawi? Tentu jawabannya adalah sekarang. Sekaranglah saatnya yang tepat kita harus melakukan investasi demi persiapan masa depan ukhrawi kita, dengan setidaknya melakukan 3 hal. Yang pertama, lakukan amaliyah yang soleh sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Amal yang soleh itu diukur bukan semata-mata dengan kuantitas yang banyak, bukan dilihat seberapa banyak orang melakukan amal soleh, amal kebajikan, tapi kebaikan atau amal soleh itu dilihat pada kualitasnya, pada konsistensi, istiqomah dan keberlanjutan amal kebaikan yang dia lakukan. Orang barangkali ada yang sholat sehari sampai 100 rakaat, sholat sunat, itu bagus. Tapi jangan cuman hari itu saja dia sholat sunat 100 rakaat, besoknya tidak lagi sholat sunat. Maka akan lebih baik meskipun sholat sunatnya sedikit, tapi continue, istiqomah, berkelanjutan pada hari-hari yang akan datang. Mungkin ada orang yang tadarus membaca Quran sehari 1 juz, sehingga punya target 30 hari sebulan genap 30 juz, itu bagus. Tapi jangan sampai hari itu saja dia baca Quran sehari sebanyak 1 juz,
tapi hari-hari berikutnya tidak pernah lagi baca Quran. Sehingga akan lebih baik meskipun satu hari dia baca Quran satu helai saja, tapi dia baca secara kontinu, istiqomah, konsisten hari demi hari berkelanjutan. Mungkin ada orang yang memberikan zakat, infak, sedekah pada setiap Jumat ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Itu juga bagus. Tapi jangan sampai Jumat itu saja dia berzakat, berinfak, bersedekah, sementara Jumat yang lain yang akan datang tidak lagi berinfak dan bersedekah. Sehingga akan lebih baik dia berinfak, bersedekah sedikit, cuman ribuan, mungkin puluhan ribu, tapi dia lakukan secara konsisten, istiqomah pada setiap Jumat yang ada di kemudian hari. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kebaikan amal saleh itu disertai dengan niat ikhlas kita demi karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kaum muslimin rahimakumullah, maka investasi yang pertama adalah lakukan amal soleh sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ahabul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla. Amal apakah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Rasul mengatakan amal yang paling baik itu tidak mesti banyak, sedikit pun, tapi istiqomah kita lakukan pada setiap hari, pada setiap minggunya secara teratur. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu yang kedua, kita melakukan amal ibadah dengan amal-amal yang pahalanya itu bisa mengalir sampai bahkan kita meninggal dunia. Pahala terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Ini yang disebut dengan amal jariah. Rasulullah mengatakan, riwayat Muslim dari Abi Hurairah, bahwa manusia itu kalau sudah meninggal putus semua amalnya, tidak akan lagi bisa sampai ke alam kubur kecuali 3 perkara yang sampai kepadanya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Berikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, yang sesuatu itu akan memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak. Wakafkan mungkin tanah kita untuk pembangunan masjid, mushola, langgar, itu menjadi amal jariah buat kita. Kita bersedekah dengan uang kita demi pembangunan masjid, mushola, langgar, akan memberikan amal jariah buat kita. Bangun fasilitas umum, jembatan, jalan-jalan, rumah sakit, yang kalau kemudian dipakai oleh orang banyak akan berguna bagi kemaslahatan yang jauh lebih besar. Itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya sampai dan menembus alam kubur kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kemudian yang ketiga adalah istiqomah dalam permohonan kita kepada Allah agar kita bisa senantiasa dalam kebaikan. Doa kita adalah husnul khotimah. Tidak ada yang tahu kapan dimana kita akan dijemput oleh malakal maut. Barangkali saat orang melakukan kebaikan, ada banyak fakta, ada banyak data di mana kita diinformasikan. Ada orang yang tengah melakukan amal kebaikan, saat dia sholat, saat dia tadarus, tiba-tiba dia dijemput malakal maut, dia meninggal. Maka artinya hidupnya berakhir dalam amal kebaikan, husnul khatimah. Tapi ada banyak pula kasus di mana orang tengah dan sedang melakukan amal-amal jahat, kemaksiatan kepada Allah, saat yang sama kemudian malakal maut datang menjemput, maka dia mati dalam su'ul khatimah. Oleh karena itu, investasi yang menjadi amaliyah kita untuk akan datang adalah doa di mana kita memohon husnul khatimah.
Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran mengatakan wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairan amala. Seluruh amal perbuatan baik kita, apalagi amal perbuatan itu akan berkelanjutan pahalanya sampai kita meninggal dunia, itu merupakan perbuatan yang terbaik di mata Allah, dan itu justru merupakan impian, harapan, dan investasi besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang amat besar, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah seraya melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, sambil pula memberikan nasihat antar sesama dengan nasihat yang penuh dengan kebenaran, dan memberikan nasihat dan petuah penuh kesabaran. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.